Halo Sobat Edu Voice, kembali lagi di podcast Edu Voice FKIP UMSU. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan inspiratif banget nih dari alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU. Jadi jangan skip dan jangan lupa nyalain tombol notifikasi dan juga subscribe ya. Oke, perkenalkan nama saya Melina Putri Septiani Nasution yang akan membawa host pada kegiatan podcast pada kali ini. Untuk Sobat Edu Voice, jangan lupa untuk stay tune ya, dan jangan di skip-skip karena hari ini pembahasan kita sangat-sangat menarik banget nih. Boleh Bapak sapa sahabat Edu Voice terlebih dahulu? Baik, halo sahabat Edu Voice. Saya hadir di sini untuk membersamai kawan-kawan dalam acara podcast yang luar biasa ini. Saya Disa Caniago, Kepala SMP Negeri 14 Binjai. Buat informasi semua Sobat Edu Voice, jadi tamu kita hari ini tuh benar-benar inspiratif dan inovatif banget nih. Bapak kita ini tuh meraih menjadi kepala sekolah inspiratif di tahun 2021 skala nasional dan juga menjadi kepala sekolah inovatif di tahun 2024 skala nasional juga. Jadi jangan ketinggalan sama informasi yang kita dapetin atau yang di-share sama Bapak Edi episode kali ini ya. Oke, Pak, mungkin boleh cerita tentang perjalanan karirnya dulu nih buat Sobat Edu Voice. Oke, makasih Mbak Melina, luar biasa. Senyumnya sangat ini yang merekah gitu. Baik, tentang karir ya, tadi saya mulai dari guru itu tahun 2006 menjadi guru ASN. Kemudian awal menjadi kepala sekolah itu tahun 2020 terkait dengan pencapaian prestasi kepala sekolah inspiratif tahun 2021 dan kepala sekolah inovatif tahun 2024 itu setiap tahun kementerian itu melaksanakan pemilihan kepala sekolah inisiatif di bawah Dirjen GTK. Nah, waktu itu yang pertama masa COVID ya. Masa COVID itu tahun 2021 Kementerian Pendidikan itu membuat satu event untuk mengatasi learning loss. Learning loss itu ada kekhawatiran pemerintah kalau akibat COVID ini pembelajaran itu hilang, anak-anak nggak belajar lagi, karena kan nggak sekolah itu ya, daring itu kan. Nah, makanya diperlukan inovasi. Nah, saya mengajukan waktu itu beranda cerdas produktif untuk mengatasi learning loss. Ya, alhamdulillah itu meraih peringkat 2 nasional kemarin waktu itu. Nah, di tahun 2024 saya membuat inovasi digitalisasi pembelajaran dengan menggabungkannya eh, dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu eh, menggunakan padi kapas, itu. Nah, padi kapas itu adalah pembelajaran terdiferensiasi yang berciri khas karakter Pancasila siswa. Jadi kedua inovasi itu yang mengantarkan saya menuju tingkat nasional. Wah, keren banget ya Sobat Edu Voice. Kalau boleh tahu nih Pak, itu pasti nggak mudah ya kan Pak untuk melakukan itu semua, apalagi di era post COVID untuk melakukan inovasi yang sangat keren seperti itu. Kira-kira apa sih Pak tantangannya ketika melakukan inovasi banyak atau besar-besaran di bidang pendidikan khususnya di sekolah Bapak? Ya, menjadi kepala sekolah itu mudah, tapi nggak gampang katanya. Wah, Nah, mudah artinya tapi begini nggak ya, gampang nih Sobat Edu artinya Voice. kita selalu dihadapkan pada hal-hal baru ya, Mbak Melina ya. Nah, kita dihadapkan pada masa depan anak-anak itu adalah masa depan bangsa, maka kita harus melakukan inovasi. Nah, kuncinya adalah bagaimana memanage semua komponen yang ada di sekolah, guru, tata usaha, dan staf yang ada di sekolah, agar semua bergerak bersama ke arah yang sama untuk mencapai visi yang sama. Maka base-nya itu adalah menetapkan visi. Visi yang jelas, kemudian bisa dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka jalanlah program itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana agar visi itu bisa dipahami dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Itu, Melina. Hmm. Jadi kira-kira Pak buat masukan nih kepada
pemimpin-pemimpin atau kepala sekolah di luar sana yang mungkin baru mau memulai inovasi atau kreativitasnya dalam membangun sekolah atau pendidikan di Indonesia ini kira-kira apa ya Pak ya? eh saya juga nggak begitu hebat jadi kepala sekolah ya. Tapi saya berpendapat begini, ada satu kalimat yang keren sebenarnya dan itu menjadi dasar saya sebenarnya, yaitu school is principal. Gitu. School is principal itu kalau di bahasa Indonesia kan sederhana begini artinya. Ya kepala sekolah itu tergantung bagaimana kepala sekolahnya. Maka bagi kepala-kepala sekolah dimanapun kita berada, kita adalah pemimpin pembelajaran. Tanggung jawab masa depan ada di kita. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melayani pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak didik kita. Jangan bandingkan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Anak-anak kita di situ dengan potensi keunikan masing-masing. Itu Melina. Keren sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman Sobat Edu Voice yang mungkin baru nih mau memulai kreativitasnya di dunia pendidikan, nggak boleh membanding-bandingkan ya Pak Nggak ya. boleh. Nah, kita harus tetap mengasah bagaimana sebagaimana siswa-siswa di sekolah kita itu potensi mereka gitu, menggali potensi yang ada di diri mereka Iya. gitu. Jadi menurut Bapak nih di era yang globalisasi sekarang ini, apakah kepala sekolah itu harus membranding kualitas dirinya sebagai seorang public figure atau semacamnya? Sekarang ini ada dua istilah, Mbak Milena. Apakah kita perlu personal branding ataukah kita perlu legacy? Oh, oke. Personal branding itu cenderung kepada bagaimana membangun jati diri kita agar kita bisa dikenal orang lain. Kita harus membranding sekolah kita sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh guru dan anak-anak kita. Itu bagus. Mempromosikan aktivitas sekolah, melakukan hal-hal baik, membangun karakter, menyampaikan kepada dunia lah secara global bahwa ini sekolah kami, ini saya, dan saya siap untuk melakukan perubahan. Itu keren. Tapi ada yang jauh lebih keren, yaitu legacy. Oke. Legacy itu bagaimana apa yang sudah kita branding kita brand itu benar-benar berdampak. Nah, eh, personal branding itu iklannya. Nah, legacy itu bagaimana setelah iklan itu dibeli, dipakai oleh konsumen, ternyata dampaknya ada. Gitu. Nah, dalam konteks sekolah, ketika kita mengatakan sekolah kita sekolah berprestasi, orang tua menitipkan anaknya ke sekolah kita, maka dia merasakan dampak ada perubahan karakter, ada perubahan kognitif, ada perubahan afektif yang ada di situ. Nah, itu baru namanya legacy. Nah, legacy ini yang sulit gitu. Personal branding mah gampang itu karena kita bisa tulis apa saja di media sosial gitu. Itu Melina. Menarik sekali ya, Sobat Iya. Edu Voice. Lalu bagaimana sih Pak? Mungkin Sobat Edu Voice juga di sini penasaran, gimana sih Bapak itu membranding diri tanpa harus kehilangan integritas sebagai seorang tenaga pendidik gitu? Iya. Pertama begini ya. eh, Kepala sekolah itu kan model ya, Melina ya. Model pembelajaran. Dia pemimpin pembelajaran. Kemudian eh, dia harus punya ciri khas sebagai model, sebagai pemimpin, tentu harus yang pertama melakukan itu. Saya kasih contoh ini misalnya. Sekarang ini ada pendekatan pembelajaran baru. Itu namanya pembelajaran mendalam. Kemudian ada kebijakan baru namanya coding dan kecerdasan artifisial. Kalau kepala sekolah hanya mengumpulkan guru-guru, kemudian menyampaikan, saya sebagai kepala sekolah ingin agar pembelajaran mendalam ini bisa diterapkan di kelas. Saya ingin agar guru dan anak-anak memahami coding dan kecerdasan artifisial. Tapi dia tidak mempelajarinya. Nah, itu nggak akan berjalan. Nah, yang harus dilakukan adalah kepala sekolah belajar duluan. Kepala sekolah sebagai pembelajar, dia pahami itu betul, dia pahami itu pembelajaran mendalam, dia pahami apa itu KKA, dia praktekkan dalam kapasitas dia sesuai dengan peran dia, baru dicontohkan kepada guru. Secara otomatis itu pasti akan guru mau nggak mau pasti ikut, anak-anak pasti ngikut itu. Nah, jadi branding yang baik itu adalah branding yang evidence based. Basisnya adalah bukti, bukan cakap-cakap kalau orang apa ya. Mampu menciptakan. Gitu dia, Nena.
Jadi figur yang mampu mencontohkan di seluruh lingkungan sekolah. Iya, begitu. Keren sekali. Berarti perlu sebagai seorang kepala sekolah tadi perlu untuk memberikan contoh yang baik juga kepada seluruh kepada seluruh elemen masyarakat di sekolah, Iya, bahwa kita tidak hanya memerintah gitu ya Pak, tapi iya, kita terjun langsung untuk memberikan contoh apa itu yang sedang terjadi di sistem dunia pendidikan saat ini iya, seperti itu. betul. Lalu, apakah menurut Bapak prestasi yang terjadi di sekolah, prestasi siswa yang mungkin cemerlang di sebuah sekolah itu mencerminkan figur bagaimana kepala sekolahnya itu memimpin bagaimana sekolah itu berjalan? Iya, benar, Mirina. Saya ulang sekali lagi karena saya memang suka mengucapkan kalimat itu. School is principal itu. School is Iya, principal. school is principal. Prestasi sekolah itu memang dikuatkan oleh visi yang dibangun oleh kepala sekolah. Saya kasih contoh begini. Di kami itu redaksi visinya itu mewujudkan lulusan yang eh, berkarakter positif, kemudian berbudaya, serta memiliki prestasi di bidang sains, seni, dan olahraga. Visi itu menjadi ruh bagi kawan-kawan eh, guru dan siswa untuk mencapainya. Paling tidak anak-anak berprestasi di bidang seni, anak-anak berprestasi di bidang olahraga dan sains. Dan alhamdulillah ini baru-baru ya, ini bulannya prestasi nih Mbak Melina di sekolah-sekolah. Ini bulan ini April, Mei, Juni itu bulannya prestasi. Artinya secara berjenjang ada FLS 3N di bidang seni, ada O2SN di bidang olahraga, ada OSN di bidang sains. Dan untuk Kota Binjai, karena sekarang masih tingkat kota, itu SMP yang saya pimpin, SMP 14 Binjai, berprestasi di bidang itu, juara satu, juara dua, juara tiga gitu. Ini tergantung bagaimana kepala sekolah yang mempushnya kepada peserta gitu. Saya penasaran nih Pak, apakah di sekolah Bapak sendiri itu Bapak menargetkan sebagai kepala sekolah, mungkin di tahun ini kita harus cetak setidaknya 15 prestasi di bidang ini, atau hanya mungkin eh, Bapak hanya kita coba sebaik mungkin, atau ada target gitu setiap tahun untuk jenis prestasi atau yang lainnya gitu. Oke, target kita itu sebenarnya kita nggak pakai target, Merina. Kita nggak pakai target. Yang kita lakukan adalah memperbaiki proses pembelajaran. Seni misalnya, kalau pembelajaran intrakurikuler bidang mata pelajaran seni itu oke, maka siswanya akan oke. Seni dan sastra, mendongeng salah satu jenis lombanya. Menulis cerita salah satu jenis lombanya. Kalau pembelajaran bahasa Indonesianya bagus, gurunya mengajarkan siswa bagaimana cara menulis cerita, bagaimana cara menyampaikan cerita dalam bentuk dongeng, kemudian guru tarinya mengajarkan tari dengan baik, guru musik mengajarkan musik dengan baik. Itu nggak usah ditarget-target, hasilnya pasti maksimal. Makanya sebenarnya kita perbaiki kualitas pembelajarannya, maka akan baik hasilnya. Nah, kesalahannya banyak, orang menargetkan tapi tidak memperbaiki kualitas pembelajaran. Dibuatlah kegiatan ekstrakurikuler, diundang pelatih dari luar, anaknya dileskan ke klub. Itu instan, nggak menyeluruh dia. Nah, jadi saya pikir prestasi itu bisa didapat dari proses intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi sekolah dikatakan berprestasi kalau prestasi yang dihasilkan itu digodok semuanya di sekolah. Bukan mengambil pelatih dari luar atau maaf ini ya. Kadang-kadang misalnya gini, anakmu juara apa? Juara silat. Tapi silatnya nggak ada di sekolah, dia latihan di luar. Nah, sekolah kan numpang nama ini. Numpang nama gitu. Nah, dia tidak berbuat apa-apa, anak dilatih di luar, diutus dari sekolah, sekolah nggak berbuat apa-apa, tidak ada kontribusi apa-apa, tapi mengatakan itu prestasi sekolah. Itu keliru gitu. Itu keliru. Iya, gitu. Benar sekali, menarik sekali Sobat Edu Voice Iya. untuk dibahas. Sampai saya mendengarkan Bapak itu, oh banyak sekali insight hari ini Iya, Sobat iya. Edu Voice. Jadi kira-kira Pak, ini kan Bapak bilang tadi bahwa di sekolah Bapak tuh lagi banyak-banyaknya prestasi. Boleh di-spill dong Pak ke Sobat Edu Oh Voice apa aja iya, itu? alhamdulillah dapat promosi gratis kami hari ini. Ya, untuk ajang FLS 3N kami kemarin anak-anak hebat kami itu mendapat juara satu lomba mendongeng, kemudian juara satu lomba pantomim, juara dua lomba gambar ilustrasi, kemudian juara tiga musik tradisional, dan juara tiga
seni tari. Wah, Nah, untuk olahraga itu juara satu atletik putra dan juara dua panjat dinding putra. Itu ini sekarang ini sedang berlangsung ini. wow, sedang berlangsung ya Pak? Ya, Masih ada juga yang belum masih berarti menunggu renang dan masih, badminton. oh renang dan Tapi saya katakan badminton. renang dan badminton itu, kalaupun itu menang, itu bukan prestasi sekolah. Kenapa? Karena kami nggak punya kolam renang. Oh, Kemudian yang kedua, kami nggak punya lapangan badminton. Dan itu bukan dilatih dari kami. Gitu ya, Melina ya. walaupun pada akhirnya nama sekolah tetap Ya, terbranding kebetulan sekolah karena di situ anak itu. iya Gitu ya. Iya. benar sekali. Iya. Mungkin kita move on ke karakter Pak. Iya, iya. Mau bahas tentang karakter. Apakah menurut Bapak sistem pendidikan saat ini terlalu mengejar angka dan melupakan karakter siswa di era yang globalisasi banyak mungkin siswa sekarang sudah menggunakan handphone yang sudah mulai lupa dengan bagaimana seharusnya bersikap kepada orang dewasa gitu gimana nih menurut Bapak? Tujuan pendidikan itu kan menguatkan tiga hal, eh, Melina. Yang pertama, menguatkan ranah afektif, itu karakter. Kemudian menguatkan ranah kognitif, itu pengetahuan. Dan kemudian menguatkan ranah psikomotorik, keterampilannya. Ini balance, harus balance. Kalau sekarang ini sedang banyak sekali perdebatan apakah orientasinya kepada capaian akademik atau karakter. Kita nggak bisa pilih dua hal itu. Ini harus sejalan. Itu kenapa Kementerian sekarang itu membuat program dalam membentuk karakter ada 8 dimensi profil lulusan. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkewargaan, mandiri, sehat, kolaboratif, nah berpikir kritis, kemudian kreatif dan komunikatif. Ini 8 ini kan bentuk karakter. Nah, di kognitifnya bagaimana mengukurnya? Mengukurnya ada TKA, ada tes kompetensi akademik. Nah, ini harus jalan. Nah, sebagian orang, ini sekarang sedang perdebatan ya, Mbak Milina ya. Perdebatan antara perlu nggak TKA, tes kompetensi akademik. Di SD dan SMP itu cuma 2 mata pelajaran yang diuji, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Nah, literasi numerasi ini kan bagian penting dalam pembentuk kognitif. Nah, jadi kalau disuruh pilih mana yang penting, ya dua-duanya penting. Banyak orang mengatakan gini ya, kata-kata mutiara itu salah mengartikan adab lebih tinggi daripada ilmu gitu ya, gitu ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang lupa, orang beradab itu nggak punya ilmu, Benar sekali. nggak bisa. Orang orang beradab itu harus punya ilmu. Jadi kalau dikatakan adab lebih penting daripada ilmu itu betul. Tetapi punya ilmu dulu, baru punya Ada. adab. Karena makanya ada peradaban. Benar. Gitu ya Pak. Jadi kalau disuruh pilih ya nggak bisa. Memang harus berjalan bersamaan. Gitu ya, Melina. Jadi gimana nih Sobat Edu Voice kira-kira apa nih tanggapannya dengan statement Bapak nih bahwa adab lebih tinggi, tidak hanya harus lebih tinggi dari ilmu ya kan Pak, harus sejalan. Bisa. Bahwa orang yang punya ilmu, orang yang punya Orang yang beradab harus punya ilmu. orang yang punya berada harus punya ilmu Iya. juga. Jadi jangan lupa tinggalin kolom komentar kalau misalnya kalian sependapat dengan Iya. Pak Edi. Iya, iya. Oke, mungkin kita juga bahas AI, Pak. Tadi Melina juga dengar bahwa AI di sekolah Bapak juga sedang diterapkan, benar, Pak? Iya. Jadi, menurut Bapak sendiri, apakah AI tersebut membantu meningkatkan pembelajaran di sekolah atau justru menggantikan peran guru di sekolah? AI ya, AI ya. AI itu kan artificial intelligence. Ada bahasa Indonesianya AI itu. Iya, Pak. Akal imitasi itu. Akal imitasi itu. Kami kemarin baru menulis buku sama kawan-kawan dari USU. Judul bukunya itu Tetap Menjadi Manusia di Era Algoritma. Bukunya baru banget itu baru bulan Mei kemarin. Nanti saya boleh share e-booknya ke kawan-kawan. Aduh, dapat nih Sobat Iya. Edu Voice yang nonton hari ini dapat e-book gratis ya, Pak ya? Saya kasih book gratis lah Oke, tentang nanti itu. bisa di kolom deskripsi box Iya, mungkin kita iya, tambah. kita kasih buku itu secara cuma-cuma ya, Cuma-cuma buat cuma-cuma. Sobat Edu Voice yang nonton ya, Pak Kita ya? kasih cuma-cuma. Apa pesan buku itu, Melina? Sekarang ini banyak orang bergantung pada AI. Mahasiswa ada tugas AI, ya pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai Cloud, pakai Grok segala macam kan. Kemudian guru ada tugas merancangnya pakai ChatGPT,
pakai AI gitu. Salah, belum tentu salah. Salah pengguna AI itu kalau itu bisa mematikan logical thinking kita. Kalau AI itu bisa mematikan logical thinking kita, mematikan kompetensi kita, maka AI itu akan berbahaya. Nah sekarang kebanyakan sudah sampai tahap itu. AI itu horse, itu kuda, dan kitalah pengendaranya. Nah, yang terjadi, kita dikendalikan oleh kuda. Ya bahaya itu. Nah ini bahayanya gitu. Nah, eh, nah sekarang ini misalnya semua pakai AI. Guru mengajar, siswa belajar juga pakai AI. Nggak akan tergantikan. AI itu kan nggak tahu apa-apa, Melina. Benar. Dia hanya sistem algoritma yang mengumpulkan informasi dan berusaha untuk memuaskan kita, ya, memuaskan jawaban kita. Itu. Nah, coba nanti sekali saya tanya, AI, coba apakan dulu apa itu supaya jangan apa kali. Bahasa orang Medan banget ya, Pak. Dia bingung itu. Kalau kita orang Medan kan paham, Iya, benar. karena dia nggak punya perasaan. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah kita harus kuatkan logical thinking kita, kuatkan pengetahuan kita. Apa saya bilang itu fundamental fundamental Knowledge. knowledge itu yang paling penting. Di kita sekarang ini itu yang lemah. AI itu bermanfaat. Misalnya nih, saya sibuk nih, saya kepala sekolah, saya sibuk banyak kegiatan banyak aktivitas. Saya bisa memanfaatkan AI karena waktu saya sangat padat. Bukan karena saya tidak tahu membuatnya, saya tahu alur berpikirnya, tapi saya tidak punya waktu untuk mengerjakan itu. Itu baru saya pakai AI. Nah, yang terjadi sekarang ini, mahasiswa, guru, waktunya panjang luang, tapi nggak mau ngerjakan sendiri, pakai AI. Habis itu tiduran, rebahan. Nah, ini masalahnya kan. Jadi, eh, nggak salah ya itu. Nah, sekarang malah kami di sekolah itu merancang media pembelajaran interaktif berbasis AI. Lebih mudah codingnya kan? Itu Apakah itu berjenis video atau aplikasi. oh, aplikasi? Ya, aplikasi. Kalau boleh tahu nama aplikasinya? Oh, banyak kita bikin Oh, aplikasi. banyak. Satu guru sekarang sudah 5 media pembelajaran interaktif, tapi rata-rata 2 sampai 5. Karena coding misalnya. Mengcoding itu kalau kita tidak paham bahasa program, itu kan rumit. AI dengan mudah bisa membantu kita. Syaratnya, promptingnya itu harus jelas kan. Nah, permasalahannya sekarang ini adalah ketika kita menghasilkan satu produk hasil AI, orang nanya lagi ke kita, promptnya apa, itu kan. Mikir aja minjam gitu. Padahal kalau dia bisa mikir, AI akan membantunya. Untuk lebih dalam lagi. Iya, gitu. Bahkan ada kan Pak di sosmed saat ini jual buku khusus prompt tuh, Nah, prompt itu. AI. Itu menjual otak kan. Padahal kita punya kreativitas masing-masing. Itu berbahayanya jual prompt tadi. Karena AI bukan sekedar prompting, tapi bagaimana membangun logical thinking tadi gitu. Bahwa pada dasarnya AI itu hanya sebuah tools ya Pak. Iya, Hanya tools. sekedar sebuah tools yang kita nggak bisa bergantung pada AI, tapi juga punya logical thinking, juga harus punya foundation knowledge. Iya, betul. Jadi sobat Edu Voice jangan bergantung pada AI ya kan Jangan, Pak? Tidak iya. boleh Pak. Membahayakan ya Pak. Membahayakan itu. Ya brain roots lah itu bahasa sekarang itu brain roots itu pembusukan otak itu bisa cepat itu. Ya bayangin sekarang mahasiswa nggak bisa baca lagi, nggak mau baca lagi. Kemudian nggak mau lagi mengeksplor riset-riset itu nggak ada lagi. Ini saya mau ini ya eh, ada informasi yang sebenarnya lokal ya. Ada kompetisi musik misalnya, membuat musik ini cipta lagu. Anak saya itu siswa kami itu bersama gurunya membuat musik itu satu-satu, masukkan ini single track, kemudian direcord jadi musik. Kalah kami sama musik buatan Suno. Suno. Suno AI. Suno itu Oh, Suno AI. AI, oke. Aplikasi AI itu membuat lagu. Nah, ini kan mematikan kreativitas nih. Nah, ini yang saya pikirkan di situ. Makanya siapapun kita harus benar-benar update. Jangan ketika kedengaran itu bagus, oh ini keren ini bisa kita pakai nih. Padahal itu buatan AI gitu, gitu ya. Lalu Pak, ya mungkin sedikit personal ke bagian yang tadi Suno AI dan siswa Bapak. Itu kompetisinya jadi dia tahu nih masih siswa Bapak bahwa mereka kalah dari AI itu taunya dari mana nih kalau boleh tahu Pak?
saya kan gampang mengidentifikasi, kita juga gampang mengidentifikasi mana musik AI, mana nggak musik AI, itu bisa gampang sekali kita identifikasi. Gampang sekali benar. Gampang itu. Baik, baik, baik. Nggak perlu ke cek-cek online, nggak perlu kita cek itu. Mungkin mungkin karena kita bahas AI terus juga tadi Bapak bahas soal riset mahasiswa yang sekarang mungkin udah jarang ngerjain langsung ke AI aja gitu. Boleh nggak Pak throwback ke masa lalu mungkin Bapak masih kuliah? Gimana yang zaman belum ada Iya, AI itu di seandainya. FKIP, di FKIP UMSU ini gimana tuh? Seandainya itu ada AI, kami nggak bolak-balik ke perpustakaan gitu ya. Boleh Jadi, mungkin cerita ini Pak dulu iya, gimana? baik. Jadi menyusun riset lah dulu ya. Saya eh, tamat itu 3 tahun setengah. Saya termasuk paling cepat tamat Oh, di FKIP. Saya tamat cuma dalam waktu 3 tahun 6 bulan. Hari-harinya ke perpustakaan, Pak. Cari referensi. Jumpa dosen itu bawa buku kita. Jumpa dosen itu bawa buku, bawa 10 buku, nih tunjuk mana referensinya. Benar ada bukunya. Halaman berapa dia? Nah sekarang, ya kenapa bisa terpengaruh sama AI bisa dibuat gitu? Ya mungkin ya dosennya salah juga. Kenapa nggak suruh bawa bukunya gitu? Harusnya kan ketika bimbingan bukunya mana? Nah bimbingan itu diskusi yang terjadi. Nah bolak-balik revisi, revisi lagi. Nah waktu waktu revisi itu bisa bisa panjang. Dari judul saja itu kita udah. Nah tapi dulu ada kelemahan juga, Melina. Kenapa? Karena belum digitalisasi, kita nggak bisa tahu apakah itu sudah pernah dipublish atau belum. Dosennya nggak bisa cek. Kalau sekarang kan bisa dilihat tuh, oh ini sudah pernah dipublish, ini belum. Kalau dulu bisa jadi judul yang sama berulang-ulang. Gitu kira-kira dia. Karena saya pernah juga sih saya ngajar di kampus ini, ngajar mata kuliah research. Jadi saya pernah juga dosen di kampus yang tercinta ini gitu. boleh spill tuh Pak siapa kira-kira? Enggak, saya pernah jadi dosen di sini. Oh pernah. Pernah, Di saya pernah sekitar di tahun sini. berapa itu Pak? Saya 2004 saya menjadi dosen di sini sampai 2006. 2006 saya PNS, saya kembali lagi ke Binjai 2015. 2016 saya ngajar di sini lagi sampai kemarin 2022 saya resign nggak sanggup lagi Medan Binjai gitu. Jadi memang kita ini keluarga banget itu bahasa Inggris. Karena saya dosen bahasa Inggris ya. Iya. Keren, 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 Iya. keren. Jadi kira-kira Pak, dari zaman dulu seorang mahasiswa, terus sekarang sebagai seorang kepala sekolah inovatif, inspiratif, kira-kira apa sih momen yang paling Bapak kenal waktu dulu duduk di bangku mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris FKIP UMSU nih? Iya. Begini ya, Melina. Saya di FKIP itu FKIP itu banyak memberikan kontribusi ke saya, terutama di pendidikan bahasa Inggris. Saya aktif di organisasi. Saya ketua HMJ versi pemilihan pertama. Jadi kok HMJ dulu ada pemilunya dulu. Nah, jadi pemilu itu saya ikut dan saya menang di situ. Nah, di situ waktu saya ketua HMJ, saya membuat Maestro English Club. Maestro English Club itu forum diskusi yang kami lakukan setiap hari Sabtu. Kemudian ada juga kegiatan buletinnya. Kami juga produksi buletin bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Itu kan untuk menguatkan akademik saya. Akademik kami mahasiswa PBI. Kemudian ada lagi yang lebih penting. Saya waktu itu gabung di teater. Dulu ada teater FKIP. Kami main di Taman Budaya, main di situ. Yang kesemuanya itu saya pakai ke sekolah. Jadi ganteng-ganteng gini saya penyanyi juga gitu. Kalau orang kan biasa jelek-jelek gini kan, saya ganteng-ganteng gini penyanyi. Boleh dong Nah, jangan bosan sedikit. nyanyi ya. Kayak gini. Itu karakter yang harus kita bangun. Ini saya sampaikan gini ya. Eh, Kalau Melina misalnya jago bahasa Inggrisnya, pasti banyak saingan jago bahasa Inggris juga. Berkompetisi di ruang di jalan-jalan yang sempit itu kan ribet itu. Maka Melina harus memunculkan potensi Melina yang lain untuk mengantarkan kompetensi itu. Contoh gini, saya masuk FKIP, kuliah, kemudian ada ospek. Pada saat ospek itu dulu namanya ospek ya. Sekarang kan MPPMB atau siapa namanya. Dulu namanya ospek. Ospek itu saya harus personal branding pertama saya itu, saya harus maju ke depan karena saya ingin dapat beasiswa. Nah, di situ saya nyanyi, bukan berbahasa Inggris. Nyanyi, saya main musik, main gitar. Oh, itu WD3 senang. Saya dipanggil ke WD3, saya masuk ke paduan suara.
di ekskul paduan suara, dan semester 2-nya saya langsung dapat beasiswa. Sampai tamat saya nggak pernah bayar uang kuliah. Nah, kemudian ya itu jalurnya nyanyi kan. Tapi IP saya juga saya jaga, saya juga belajar gitu. Setiap dosen kebiasaan self apa ya? Sekarang ini belajar mandiri, self regulated learning gitu. Belajar mandiri itu saya lakukan dari awal. Saya nggak pernah masuk kelas sebelum saya baca buku untuk mata pelajaran besok, materi besok gitu. Dan itu sangat membantu milihnya ketika saya jadi guru dan kepala sekolah. FLS 3N seni misalnya. Saya gampang anak-anak ngajarin anak menyanyi solo, ngajarin anak musik karena itu saya dapatkan di bangku kuliah, Mahasiswa. mahasiswa. Tapi kalau kita mahasiswanya diam-diam aja, datang ke kampus, nunggu dosen, dosennya nggak datang, senang, ya kan? Kemudian kalau dosennya datang pun dia pura-pura nggak tahu aja di belakang, habis itu pulang ke kos, sampai di kos tidur-tiduran, ngabisi paket data, ya kan? Main scroll-scroll. Saya pastikan nanti itu ketika di sekolah itu menjadi racun bagi sekolah. Saya kepala sekolah dan saya juga narasumber pembelajaran mendalam nasional ini. Saya narasumber pembelajaran nasional untuk kepala sekolah. Jadi masalah kita adalah kita menerima output-output kaum-kaum rebahan, guru-guru yang masuk waktu kuliahnya itu rebah-rebah saja, itu masuk ke sekolah. Jadi begitu ada tugas, Melina guru bahasa Inggris, Melina masuk bahasa Inggris ya Bu Melina, ya. Kemarin ada tugas lain nih, Bu Melina, kita ada kegiatan ini nih, ada kegiatan sastra. Ah, saya nggak bisa. Ah, itu kan terganggu kan. Udah bahasa Inggris yang nggak bisa membuat anak-anak pintar bahasa Inggris, yang lain nggak bisa dibimbing. Nah, untungnya saya dengar di sini ada komunitas sastra kan di FKIP ya. Iya, Ah, itu benar-benar. ikuti. Karena itu bisa membantu kita, percaya diri kita naik. Itu akan bermanfaat untuk kita. Gitu dia Melina. Sangat Keren lah. sangat membangun soft skill ya, Pak. Iya, soft skill. Soft skill kita ketemu orang nggak ini ya. Ya sederhananya kita makan di kaki lima ya oke. Makan di hotel kita juga nggak takut dengan Nggak table manner-nya, gemeteran nggak ya. gemeteran. Nah, itu dapatnya dari pengalaman-pengalaman belajar gitu dia. Dan itu semua Bapak dapat bangunnya tuh dari FKIP dulu ya, Iya, Pak. dari KIP saya ketua HMJ, saya wakil eh dulu namanya gubernur, ketua BEM itu sekarang kan BEM nggak ada lagi ya. Ketua BEM, saya dulu ketua BEM. eh, jadi ya sempatlah beraktivitas organisasi itu. Nah, makanya ikut organisasi supaya muncul kreativitas. Kreativitas itu nggak dapat dari bangku kuliah, Melina. Nggak dapat tuh. Ingat tuh Sobat Ah, tuh nggak FKIP. dapat. Bahwa organisasi tuh dengan pembelajaran di kelas itu harus balance juga penting banget ya, Pak. Iya, betul. Tapi jangan gara-gara berorganisasi tinggal kuliahnya gitu kan. Makanya Jadi harus dari mahasiswa abadi kan, mahasiswa abadi gitu. keduanya harus sejalan berdampingan ya, Pak ya. Iya, Karena gitu. kalau tumpang tindih nggak bisa juga ya, Pak ya. Enggak, semua prioritas ya kan ini ya. Misalnya kita ingin memilih mana, ada matriks nih, matriks mana skala prioritas mau kita pilih. Kalau momen tertentu harus kita utamakan organisasi, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai meninggalkan apa ya, jangan sampai nilai-nilai atau materi-materi pokok perkuliahan itu kita tinggalkan. Kalau saya hanya jago nyanyi misalnya, tapi saya nggak jago bahasa Inggris, orang nggak mungkin pakai saya juga. Karena di guru saya, waktu saya jadi guru, saya juga ketua MGMP bahasa Inggris. MGMP itu musyawarah guru bahasa Inggris. Nggak mungkin saya bisa jadi ketua MGMP kalau nggak bisa ngomong Inggris kata orang Jawa itu. Nggak mungkin itu. Nah, brand yang kita buat itu adalah memperkenalkan ini kompetensi kita, ini kompetensi kita. Kemudian kita berusaha untuk memberi dampak dari kompetensi yang kita punya. Banyak sekarang orang pintar, tapi nggak kontributif. Kontributif itu yang dilatih dari organisasi. Pintarnya dapat di kelas, kontributifnya dapat di organisasi. Jangan pintar-pintar sendiri, kalau nggak ada duitnya nggak ada yang nggak mau. Ah, organisasi kita makan nasi umat biasa gitu kira-kira. Yang ini nah ya. Ya, Kebetulan saya juga termasuk mahasiswa yang suka berorganisasi juga loh, Pak. alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Ya, buat mungkin Sobat Edu Voice yang calon-calon mahasiswa FKIP UMSU, ya, ya. Kemarin jangan tuh. jangan lupa buat berorganisasi ya, Pak. Karena Ya, penting juga banyak membantu soft skill kita. ya, Ya, betul. mungkin jadi punya keunikan sendiri mungkin nanti Betul, bisa cari keunikan sendiri yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu ya kan, Pak. betul. Mm. Jadi mungkin Papa punya hobi nyanyi dari sejak kapan, Pak, kalau boleh tahu? Oh, hobi nyanyi itu sejak kapan ya?
Dari kecil banget udah suka nyanyi gitu, Pak? Ya mungkin karena ini ya, faktor tanjakan ya, tanjakan turunan ya. Oh, turunan. Turunan ya. Turunan. Ya orang tua saya itu memang hobi nyanyi, kemudian kami juga hobi nyanyi, tapi untuk musik misalnya, saya nggak punya alat musik. Waktu saya kecil-kecil nggak punya alat musik. Bukan cerita sedih ya, bukan cerita sedih. Saya misalnya sedih, karena orang tua saya susah, nggak. Tapi memang saya nggak punya alat musik dulu. Tapi saya nggak punya gitar, saya bisa main gitar. Nggak punya keyboard, saya bisa main keyboard. Nggak punya apa harmonika, saya bisa main harmonika. Nggak punya pianika, saya bisa main pianika. Nggak punya, artinya gini, jangan menjadikan ketidakmampuan secara ekonomi itu jadi alasan kita untuk tidak berbuat gitu. Kalau itu yang kita, aku nggak bisa lah, macam mana kau jadi musisi, gitar nggak ada. Ya, ingat gak siapa? Pai Brookman tau? Gitaris Slank. Waktu itu ya, gitaris waktu itu. Itu nggak punya gitar waktu cover lagu Nicky Ardila, lagunya Nicky Ardila itu, dia pinjam gitar orang. Nah, kok kita sekarang sembunyi di balik ketidakmampuan gitu. Ya jadi eh, hobi itu kembangkan dan latih terus. Jadi misalnya di kampus Melina hobinya misalnya nyanyi gitu. Ya jadi Melina mana? Melina jago bahasa Inggris. Oh banyak. Yang jago bahasa Inggris plus bisa nyanyi. Ah itu dicari orang gitu. Cuma satu. Gitu cuma satu. Jadi diingat ya, Pak? Gitu dia. Jadi personal brandingnya terbangun secara tersendiri tanpa harus kita coba buat bangun harus personal branding nih, nggak mesti kayak Nggak gitu. bisa, nggak bisa gitu. Jadi kita memang harus Natural multi. dia. Saya multitasking. Multitasking itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang multi talent. Ini kan zaman multitasking nih kan. Iya, benar, Habis dari kampus kita kemari, habis dari sini kemari. Harus bisa dilakukan oleh orang-orang yang multi talent. Kalau nggak punya multi talent nggak bisa. Talent itu dari mana? Pembiasaan. Allah bisa karena Biasa. Luar benar biasa. sobat Lina, Envy. ya. Mungkin bisa closing statement Pak buat sobat Edu Voice yang nonton episode kali ini. Ya, saya kembali ke tema tadi ya. Tadi sekolah hebat dimulai dari pemimpin hebat. Kalau ini kesempatan yang saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa FKIP ini adalah wadahnya calon-calon, saya katakan ini penjaga masa depan. Penjaga masa depan itu ada anak-anak yang hebat yang harus kita antarkan kepada tujuan mereka. Tujuan pendidikan itu adalah membahagiakan dan mensejahterakan. Kalau hasil pendidikan tidak bisa membahagiakan, tidak bisa mensejahterakan, ada yang salah dengan pendidikan kita. Maka itu tergantung pada pemimpinnya. Maka pemimpin harus berusaha dengan effort yang sangat kuat agar anak-anak yang di bawah kepemimpinannya itu, guru-gurunya bekerja searah mengantarkan anak-anak menjadi sejahtera dan bahagia. Dan itu kuncinya adalah pada kepala sekolah. Dan saya berharap FKIP UMSU itu bisa menghasilkan penjaga-penjaga masa depan. Ini sekarang ini kan Hari Pendidikan, Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Temanya Nasional. keren. Jaga benih bangsa demi kedaulatan negara. Itu keren itu kan. Siapa penjaganya? Di mana tumbuhnya? Penjaganya di sekolah adalah guru. Semoga FKIP UMSU bisa menghasilkan penjaga-penjaga masa depan, penjaga-penjaga benih bangsa, agar ketika mereka nanti diterjunkan atau sampai ke lapangan, mereka bisa berdampak dan kontributif terhadap dunia pendidikan. Demikian. Keren sekali Sobat FKIP. Jadi gimana nih Sobat FKIP? Mungkin masih banyak nih dari Sobat FKIP yang penasaran dengan topik kita kali ini. Boleh tinggalin di kolom komentar. Mungkin kita akan adain part 2 Pak nih kalau Bapaknya bersedia. Kalau misalnya Sobat FKIP penasaran, punya banyak pertanyaan terkait dengan sekolah hebat dimulai dari pemimpinnya hebat, boleh tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa mungkin like, comment, and subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya karena bakalan banyak episode-episode menarik selanjutnya yang dibahas di Edu Voice FKIP UMSU. Saya Melina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Voice keren.